Selamat datang kembali di channel Luciana Rossi, channel yang menginspirasi generasi muda untuk berbisnis sendiri. Pernahkah teman-teman menghadapi situasi yang benar-benar bikin buntu, teman-teman nggak tahu harus gimana? Aku pernah ngerasain. Pada saat itu cicilan per bulan 120 juta rupiah lebih. Waduh, dan income nggak cukup. Jadi memang yang namanya bisnis itu income bisa naik turun kan. Nggak konstan seperti kalau gajian kita kerja di kantor. Jadi pada saat income lagi gede-gedenya, itu aku ambil cicilan berani. Nah, ternyata pada saat bisnis itu lagi tidak dikerjakan dengan 100%, pada saat itu aku lagi off dulu, lagi kuliah lagi ke Cina. Nah, di situ mulai income itu nyusut tuh, turun, tapi cicilan nggak turun, karena cicilan kan beberapa tahun ya. Nah, sebulan itu cicilannya 120 juta lebih, padahal income-nya yang tadinya lebih kemana-mana, turun. Akhirnya tabungan juga kan dikuras abis, sampai income itu cuma sekitar 20 jutaan. Bayangin, bingung kan? Mau bayar cicilan 120 juta lebih sebulan, tapi income-nya cuma 20 jutaan sebulan. Waduh, itu sampai bener-bener aku putusin untuk balik lagi ke Indo, karena waktu itu lagi kuliah kan di Cina, balik ke Indo, dan aku benar-benar mikir, gimana nih, nggak bisa bayar cicilan, tabungan juga udah habis. Nah, pada saat itu aku benar-benar ngerasa buntu, karena kalau balik lagi kerja kantoran pun, kan waktu itu udah resign ya kerja kantorannya, karena udah bisnisnya udah running juga. Kalau balik lagi ke kantor pun, mau cari di mana yang gajinya langsung di atas 120 juta sebulan gitu. Aduh, bener-bener udah nggak tahu mesti gimana. Sampai mau makan apa juga udah nggak tahu. Bayangin, mobil Mercy. Cicilan properti banyak di mana-mana. Tapi besok mau makan apa nggak tahu. Sampai akhirnya aku bener-bener meminimalisir gaya hidup aku. Bener-bener minimalis banget deh. Sampai makan tuh sempat jadi vegetarian. Sampai makannya tuh sayur-sayur doang, nggak bisa beli daging. Nah, sampai satu titik aku tuh ngerasa, oh kayak gini nih orang-orang yang buntu banget, gak tahu mesti gimana bayar cicilan, sampai ada yang lompat dari mall atau lompat dari apartemen, sampai kayak gitu. Nah, ini bukan berarti aku recommended untuk kayak gitu ya, enggak. Nah, sekarang justru yang penting adalah bagaimana caranya kita bisa keluar dari kesulitan keuangan seperti itu. Pada saat itu aku memang coba solve semuanya sendirian, karena memang ke orang tua juga nggak mungkin lah ya tiba-tiba bayarin cicilan gue. Terus aku juga di bisnis yang culture-nya itu kita tidak menceritakan hal-hal kesulitan atau negativitas kepada tim kita. Jadi benar-benar diem, coba pikirin jalan keluarnya, solve sendiri. Nah, pada saat itu gimana caranya aku bisa keluar dari permasalahan tersebut? Gak bisa bayar cicilan. Menariknya aku ketolong sama sebuah buku. Tenang aja teman-teman, ini bukan buku kitab suci ataupun spiritual gitu, enggak. Jadi buku yang nyelamatin aku pada saat itu adalah buku ini, Secrets of Millionaire Mind. Buku ini aku baru punya saat ini, jadi pada saat itu yang aku dengarkan adalah audible-nya atau audiobook-nya. Jadi aku dengerin berulang kali itu, 3 kali, 4 kali lah, dari depan sampai belakang, diulang lagi depan sampai belakang, dan benar-benar dipraktekin. Nah, itu yang bikin aku bisa benahin lagi keuangan aku. Jadi aku benar-benar ikutin step by step, langkah per langkah yang disebutin di buku ini, dan aku benar-benar praktekin. Dia suruh taruh tangannya di atas jantung, katakan ini, taruh, tunjuk kepalanya, sentuh kepalanya, omong ini gitu. Aku benar-benar ikutin kayak gitu, karena kalau udah kondisi susah seperti itu nothing tulus ya, nggak usah pakai malu-malu deh, udah ikutin aja. Dan emang benar-benar aku selamat financialku, sampai akhirnya bisa recovery lagi tabungannya, dan sekarang semua cicilan itu udah lunas, nas. Nah, buku ini isinya apa sih? Kok bisa segitunya banget impact-nya? Jadi, simpelnya buku ini tuh ada 2 bagian. Bagian pertama itu lebih ke uninstall, bagian yang kedua adalah install. Kenapa sih ada uninstall, ada install? Emangnya program komputer? Jadi, di buku ini dijelasin kalau sebenarnya result yang kita alami sekarang ini, itu tuh nggak bisa diubah tiba-tiba hanya dari resultnya aja, tapi harus diubah dari akarnya. Jadi modelnya ada, di sini ada rumusnya, namanya PTFA sama dengan R. Nah, ini rumusnya. P arahnya ke T, T arahnya ke F, F arahnya ke A, baru dari A ke R. Maksudnya apa? Maksudnya adalah diawali dari programming. Programming
Programming itu bisa berupa hal-hal yang kita dengar, yang kita pelajari sedari kita masih kecil, masih muda. Kemudian hal-hal tersebut menjadi program yang membentuk kita punya financial blueprint atau money blueprint kita. Nah, programming ini akan impact ke cara berpikir kita. T itu adalah thinking, cara berpikir kita. Dan cara berpikir kita akan berpengaruh ke feeling kita atau perasaan kita. Si feeling akan berimpact ke action kita atau apa yang kita lakukan. Dan action akan berpengaruh ke result atau hasil yang akan kita dapatkan. Jadi kalau kita mau ngebenerin resultnya, maka kita harus benerin dari programmingnya dulu. Dan kita tidak bisa tiba-tiba masuk program yang baru kalau kita tidak menguninstall program yang lama. Nah, si programming ini dari mana aja sih asalnya? Bisa dari 3 hal, yaitu verbal, kemudian modeling, dan specific incident. Maksudnya gimana? Pertama, yang paling banyak pengaruhnya adalah verbal ya. Verbal programming itu dari kata-kata yang kita dengar berulang kali, kata-kata yang diajarkan kepada kita. Misalnya oleh orang tua kita, oleh guru kita, oleh encus kita yang kalau misalnya dibesarinya lebih dekat sama encusnya. Contohnya misalnya apa verbal programming? Misalnya, ketika orang tua kita mengatakan, cari duit tuh susah. Nah, jadi itu terprogram ke kita, oh yang namanya cari duit tuh susah ya. Jadi benar-benar kejadian, ya karuan lah susah. Orang tua kita juga ngajarin cari duit itu susah. Itu programming yang harus di-uninstall kalau kita mau result kita berubah. Terus, misalnya juga dulu waktu aku kecil, aku sering banget dikasih tahu kalau orang kaya susah masuk ke dalam kerajaan surga. Saking susahnya, kayak onta mau masuk ke lubang jarum. Coba bayangin. Mau nggak masuk ke kerajaan surga? Tapi orang kaya susah loh masuk kerajaan surga. Susah banget. Mau nggak jadi orang kaya? Nah, kontradiktif ya. Nah, ada lagi. Uang adalah akar segala macam kejahatan. Nah loh, jadi mau nggak teman-teman pegang banyak uang kalau diajarin kayak gitu? Akar segala macam kejahatan loh. Mau pegang banyak-banyak. Gimana mau tajir, gimana mau kaya kalau hal seperti itu yang diprogram ke kita. Nah, itu adalah contoh dari verbal programming ya. Nah, programming juga bisa didapat dari modeling. Modeling adalah hal-hal yang kita lihat, yang kita pelajari melalui contoh. Misalnya orang tua kita. Kalau misalnya ibunya itu ibu rumah tangga, dia nggak cari duit. Dia diam-diam aja di rumah, kerja urus rumah tangga, terus uangnya itu dari suaminya. Nah, ketika anak perempuannya melihat seperti itu, kira-kira anak perempuannya kepikiran nggak untuk punya income sendiri, punya duit sendiri? Kemungkinan nggak, karena dia lihat nggak perlu kok, mamahnya juga diam-diam di rumah, nggak perlu cari duit sendiri, juga dapat kok income dari suaminya. Nah, yang ketiga adalah specific incident atau hal-hal yang kita rasakan, kita experience ketika kita masih muda. Contohnya gimana? Contohnya masih kecil, misalnya orang tuanya kalau duit cuma bisa masuk, nggak bisa keluar. Dikekep. Pelit ya. Jadi nggak bisa nikmatin hidup. Hidupnya ya bener-bener minimalis banget deh gitu. Padahal duitnya ada. Nah, anaknya kira-kira gimana? Either copy paste, sepelit itu juga, atau kebalikannya, karena dia aduh nggak bener nih ya. Jadi ketika dia udah punya uang sendiri, ketika dia udah kerja bisa cari duit, dia kebalikannya. Dia nggak mau kayak gitu, karena trauma ya lagi kecilnya ngerasain yang dia nggak suka. Nah, hal-hal tadi yang merupakan programming atas diri kita, atas money blueprint kita, itu akan impact ke the way kita think, the way kita berpikir ya, feeling kita, action kita, dan of course result kita. Jadi kalau kita mau mengubah result kita, kita lihat orang-orang kaya, menurut buku ini ya, orang-orang kaya itu rata-rata punya karakteristik, punya pola pikir yang hampir sama. Orang-orang yang miskin gimana? Ya punya pola pikir yang hampir sama juga, tapi berbeda dengan cara atau pola pikir si orang kaya. So, kalau kita pengen keluar dari kesulitan finansial kita, tentunya kita harus cari tahu blueprintnya orang kaya itu kayak apa. Dan kita tinggal copy paste, maka hasilnya juga kurang lebih akan sama. Jadi money blueprint atau financial blueprint ini seperti termostat, teman-teman. Termostat teman-teman tahu ya, yang ngatur suhu. Misalnya kita di dalam ruangan, kita pasang termostat 25 derajat Celcius. Misalnya di luar lagi panas terik, suhunya 33, 34. Nah, kita di dalam ruangan dengan termostat 25 derajat Celcius, ya kita tetap akan merasakan ya sejuk-sejuk aja 25 derajat Celcius. Sebaliknya, kalau di luar lagi dingin, cuma 18 derajat, 17 derajat. Tapi kita di ruangan yang ada termostat 25 derajat Celcius, maka kita ya 25 derajat Celcius juga.
So, kalau kita pengen keadaan finansial kita berubah, maka si termostat ini yang harus diubah. Jadi bukan pengaruh luarnya, bukan si panas atau dinginnya di luar ya, bukan situasi dan kondisi, tapi justru blueprint yang ada di dalam diri kita ini yang harus diubah. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa meng-uninstall programming tersebut? Kalau kita sudah tahu, oh ternyata blueprint kita nggak oke, ini nggak benar, harus diganti. Bagaimana cara uninstallnya? Nah, di buku ini benar-benar diajarin step by stepnya ya. Jadi dibahas bagaimana kita pertama aware dulu, punya awareness. Apa sih hal-hal yang kita pelajari, yang kita dengerin, yang kita lihat, yang berpengaruh kepada diri kita. Kita tulis dulu semuanya, kemudian kita understanding bagaimana dampak apa yang kita pelajari itu terhadap finansial kita. Kemudian setelah kita understand impact-nya, kita disassociation atau kita memisahkan diri. Jadi kita punya kesadaran bahwa hal-hal yang kita pelajari itu sekedar pengaruh luar yang ngajarin ke kita, bukan kitanya sendiri. It's not in our DNA, ya, bukan di dalam DNA kita. Artinya apa? Kita bisa melakukan sesuatu dengan berbeda di kemudian hari. Nggak berarti itu udah jadi kecetak di DNA kita mau nggak mau sampai mati begitu. Nggak gitu. Jadi hal-hal seperti itu bisa diubah, itu cara uninstall-nya. Kemudian ada declaration itu yang tadi aku sempat cerita ya, place your hand on your heart and say gitu ya. Jadi taruh tangan kita di atas jantung kita dan katakan apa, terus touch your head and say bla 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 gitu ya, taruh tangan kita di kepala ngomong seperti itu gitu. Dan itu benar-benar aku praktekin berulang kali. Jadi buku ini ya, audible-nya aku baca, aku dengerin dari audiobook-nya itu setiap kali ada meeting pertemuan itu kan nyetir di jalan macet-macetan, itu aku benar-benar dengerin buku itu doang, nggak ganti-ganti buku, itu 3 kali dari depan sampai belakang. Setelah kita uninstall program kita yang lama, kita masuk ke yang kedua. Part kedua adalah kita menginstal program yang baru. Jadi di buku ini dijelasin ada 17 karakteristik, itu bisa berupa habit, bisa berupa cara pikir, bisa berupa cara action ya, dari orang-orang kaya bandingin sama orang-orang miskin. Jadi kita bisa pilih deh tuh mau yang mana. Jadi pada saat itu lagi susah-susahnya, itu aku benar-benar list down semua pemasukan apaan aja, semua pengeluaran apaan aja, mana pengeluaran-pengeluaran yang bisa ditekan, alokasinya berapa persen buat apa, berapa persen buat apa, berapa persen buat apa, itu semuanya aku ikutin plak-plak yang diajarin buku ini. Selain itu ada banyak hal lainnya yang harus kita adjust ya, karena ada 17 poin di buku ini, jadi bukan cuma pengaturan keuangan aja, tapi juga mindset. Yang paling penting justru mindset dan pergaulan juga. Jadi di buku ini disebut nggak ada tuh yang namanya burung elang main-main sama angsa. Jadi kalau kita benar-benar kepengen think big, pengen hasilnya bagus, pengen positif, berarti kita tidak bisa bergaul dengan orang-orang yang toksik, yang orang-orang yang apa-apa negatif terus, yang dilihat adalah resikonya terus, yang dilihat adalah kemungkinan-kemungkinan gagalnya. Jadi ternyata banyak hal yang perlu kita sesuaikan, kita adjust, kita install lagi program yang baru untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Tapi pastinya worth it. Karena hanya dalam waktu 2 tahun aja kondisi aku yang minus miliaran sampai bisa jadi surplus dan bisa financial freedom sekarang. Video ini bukan buat pamer, tapi tujuan aku bikin video ini adalah supaya teman-teman yang mungkin pada saat ini sedang mengalami kesulitan finansial, badai pasti berlalu. Tenangin pikiran teman-teman, fokus pada tujuan akhirnya dan cari solusinya. Lalu bersedia untuk lakukan perubahan-perubahan. Kita manusia diciptakan dengan akal sehat, jadi jangan nyerah, harus fight, pasti bisa. Kalau kesulitannya finansial, aku bisa bantu. Of course, bukan berarti yang dikasih sumbangan duit langsung gitu ya. Enggak. Kalau itu mah nggak ngajarin namanya. Kalau dikasih langsung sumbangan siap jadi kayak gitu, itu ibaratnya orang lapar dikasih ikan. Besok ikannya habis, lapar lagi dia. Tapi kalau aku akan ajarin bisnis, sehingga ini kayak dikasih pancingan, diajarin mancing. Jadi kalau udah bisa mancing sendiri, besok-besok nggak lapar lagi karena udah bisa cari ikannya sendiri. Semoga video cara mengatasi kesulitan keuangan ini beserta sedikit review dari buku Secrets of Millionaire Mind bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!